Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai earning per share atau EPS dari mulai pengertian, pemahaman, contoh soal, dan juga membandingkan dua perusahaan menggunakan metode EPS. Tentunya, buat teman-teman yang akan menjadi investor, perlu berinvestasi pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena tujuan sebagai investor tentu yang pertama ingin mendapatkan laba atau profit yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk pada inti materi ini, yaitu earning per share. Earning per share adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan yang dapat dikatakan bertumbuh. Seorang pakar lainnya bernama Barituan mengatakan bahwa earning per share adalah suatu pendapatan dalam kurun waktu satu periode atas semua lembar saham, lalu digunakan oleh pimpinan perusahaan agar bisa menentukan dividen yang nantinya akan dibagikan. Kenapa kita harus menghitung EPS? Karena perusahaan yang kita lihat besar dan bagus belum tentu memberikan dividen yang tinggi pula. Bisa jadi perusahaan kecil memberikan dividen yang besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena besar kecilnya EPS atau laba per lembar saham yang diperoleh pemegang saham dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, fungsi EPS untuk perusahaan. Pada dasarnya, EPS sendiri memiliki beberapa fungsi penting lain untuk perusahaan, yaitu yang pertama memengaruhi harga saham. Bila perusahaan mendapatkan laba yang besar pada tiap lembaran sahamnya, maka perusahaan tersebut memiliki banyak dana yang bisa diinvestasikan kembali untuk operasional perusahaan. Dana tersebut juga bisa dialokasikan pada para pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen. Nah, hal tersebut bisa membuat harga saham menjadi meningkat. Yang kedua, menghitung price earning ratio. EPS juga bisa dijadikan sebagai komponen utama yang bisa digunakan untuk menghitung rasio harga pendapatan atau yang lebih sering disebut dengan price earning ratio. Yang terakhir yaitu transparansi keuangan. EPS juga bisa dijadikan sebagai salah satu gambaran pada perusahaan go public secara profesional dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Selain bisa digunakan untuk pihak perusahaan, EPS juga bisa digunakan oleh para pemilik saham sebagai salah satu tolak ukur dalam melakukan perhitungan nilai pada suatu saham sebelum pada akhirnya melakukan pembelian pada saham tersebut. Berikut faktor penyebab kenaikan dan penurunan earning per share. Yang pertama, faktor peningkatan atau kenaikan nilai EPS. Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan nilai earning per share perusahaan menjadi meningkat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, laba bersih perusahaan dan jumlah saham yang sedang beredar mengalami penurunan. Yang kedua, laba bersih naik dan jumlah lembaran saham biasa yang sedang beredar sedang stagnan. Yang ketiga, jumlah laba dan jumlah lembaran saham yang sedang beredar mengalami penurunan. Faktor yang kedua adalah penurunan nilai EPS. Di sisi lain, penurunan nilai earning per share pada suatu perusahaan juga dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, laba bersih sedang mengalami penurunan sedangkan jumlah lembaran saham yang diedarkan sedang stagnan. Yang kedua, laba bersih sedang stagnan dan jumlah lembaran saham biasa yang sedang beredar mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, adanya peningkatan pada jumlah lembar saham biasa yang sedang beredar dan lebih besar daripada persentase pada kenaikan laba bersih. Nah, dalam metode earning per share tentunya memiliki cara untuk menghitungnya. Rumus dari metode EPS yaitu EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham beredar. Berdasarkan rumus tersebut, bisa diketahui bahwa untuk menghitung nilai earning per share, Anda tidak perlu menginput dividen pada saham preferred. Earning per share hanya menilai pendapatan yang ada
untuk para pemilik saham biasa. Pada saat ini kita masuk pada contoh soal. Saya mengambil sampel pada salah satu perusahaan makanan dan restoran di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk, yang kita tahu bersama makanan cepat saji KFC. KFC terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham FAST. Kami menggunakan data atau laporan keuangan ini per 30 September 2020. Diketahui, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu Rp298.336.673 dan jumlah saham beredar atau outstanding shares yaitu Rp3.990.277.158. Penyelesaiannya menggunakan rumus EPS. Jadi, laba bersih yaitu Rp298.336.673 per jumlah saham beredar Rp3.990.277.158. Jadi, hasil EPS yang dimiliki PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu sebesar 75 per lembar saham. Sebenarnya, teman-teman gak perlu repot, tidak perlu menghitung, karena biasanya teman-teman bisa lihat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Berikutnya, membandingkan dua perusahaan menggunakan metode EPS. Perhitungan dalam membandingkan dua perusahaan dapat dilakukan dengan bermodalkan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya adalah untuk menemukan jumlah saham biasa yang beredar pada akhir periode, dividen yang dibayarkan untuk pemegang saham preferen dan laba bersih. Berkenaan dengan hal tersebut, perhitungan earning per share akan lebih akurat jika menggunakan jumlah rata-rata pertimbangan saham biasa selama periode pelaporan, karena jumlah saham bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Perusahaan pertama yang saya ambil yaitu Unilever, sudah berdiri 5 Desember 1933 di Indonesia. Perusahaan ini telah bertumbuh menjadi salah satu perusahaan moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di BEI sejak 11 Januari 1982. Kita masuk pada proses perhitungan EPS PT Unilever. Pada saat ini saya mengambil laporan keuangan pada tanggal 30 September 2019. Teman-teman juga bisa mengambil laporan keuangan pada tahun sebelumnya atau sesudahnya. Kode saham dari PT Unilever yaitu UNVR. Perhitungannya, laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp5.509.603. Jumlah saham beredar atau outstanding shares yaitu sebesar Rp7.630.000. Penyelesaiannya EPS sama dengan Rp5.509.603 per Rp7.630.000. Jadi hasil EPS-nya sebesar 722. Jadi keuntungan dari PT Unilever Indonesia sebesar Rp722 per lembar. Apakah ini merupakan profit yang cukup tinggi pada perusahaan Unilever? Belum tentu juga. Mari kita masuk pada perusahaan yang kedua. Perusahaan kedua yang saya ambil yaitu PT Ultrajaya Milk Tbk, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Kita masuk pada perhitungan EPS pada PT Ultrajaya Milk per 30 September 2019. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp814.318. Jumlah saham beredar atau outstanding shares yaitu Rp11.553.528.000.
Penyelesaiannya, EPS sama dengan Rp814.318 per Rp11.553.528.000. Jadi EPS-nya sama dengan 70 per lembar. Nah, kita bisa lihat bersama perusahaan mana yang lebih menguntungkan bagi investor dan juga bagi perusahaan. Dilihat dari tabel, nilai EPS-nya berbeda sangat signifikan. Jauh lebih tinggi Unilever Indonesia yaitu 772 dibandingkan dengan Ultra Jaya Milk yaitu hanya 70 per lembar. Semakin tinggi earning per share suatu perusahaan, semakin baik juga profitabilitas suatu perusahaan. Melihat EPS lebih penting daripada melihat laba bersih dan juga saham yang beredar saja. Untuk membandingkan beberapa investasi saham, contoh seperti tabel di atas, laba bersih dari kedua perusahaan Unilever Indonesia lebih tinggi dari Ultra Jaya Milk, tetapi jumlah saham beredar Ultra Jaya Milk-nya lebih unggul, lebih tinggi daripada Unilever Indonesia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa laba per saham dapat memengaruhi harga saham. Kalau laba per lembar saham terus meningkat, perusahaan bisa memutar uang yang dihasilkan untuk menjalankan bisnis maupun membagikannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Hal ini yang dapat mengerek harga saham perusahaan. Bagaimana? Mudah bukan menghitung laba per saham atau earning per share? Kamu dapat menghitung sendiri, kemudian membandingkannya dengan saham lain di industri yang sama. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai earning per share sangat penting bagi investor karena akan menguraikan keuntungan perusahaan berdasarkan basis per saham yang berguna untuk melacak kinerja selama periode waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, jumlah total saham beredar perusahaan dapat berubah secara signifikan, sehingga total pendapatan mungkin saja tidak mengindikasikan profitabilitas yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Dengan membagi harga saham saat ini dengan laba per saham, kita bisa mendapatkan dasar untuk membandingkan perusahaan dengan penilaian historisnya sendiri atau dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang industri sejenis. Itulah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita sekalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Thank you.